Shalom Bapak Ibu, hari ini tanggal 31 Mei, minggu yang ke-11 kita beribadah di tempat kita masing-masing. Saya hari ini akan berbicara tentang kabar baik yang terlupakan, saudaraku. Minggu yang lalu saya berbicara tentang hanya ada dua kabar baik, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus, yaitu di dalam Markus pasal 1 ayat 1. Injil adalah kabar baik, saudaraku. Nah, karena itu mengapa saya ingin menyampaikan tentang kabar baik yang terlupakan itu, saudaraku? Karena di dalam bagian ini saya ingin membahas bahwa kehadiran Yesus Kristus di dunia ini ada sebenarnya untuk menyingkapkan rahasia Injil Kerajaan Sorga, saudaraku. Saya akan membaca di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-35 bahwa supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi kedatangan Yesus, kehadiran Yesus ke bumi adalah dia datang untuk membawa kabar baik atau menyampaikan kabar baik, yaitu tentang Yesus Kristus yang pertama kemarin. Yang kedua adalah tentang kerajaan sorga. Yesus Kristus adalah sebagai orang Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus lahir, ada 3 perkara besar yang harus kita beritakan tentang Yesus Kristus. Bahkan 4, saudaraku. Yang pertama tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua tentang kematian Yesus Kristus sebagai orang yang telah berkorban mati di kayu salib. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan segala kuasa maut, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa iblis, dan mengalahkan segala masalah kesulitan kehidupan manusia. Dan yang keempat tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan yang keempat adalah kenaikan ke surga. Dan bahkan yang kelima, kalau memang apa kita peringati minggu ini adalah kenaikannya ke surga, menyediakan tempat bagi kita, lalu mengirimkan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang kita peringati pada hari Pentakosta hari ini. Tetapi pada hari ini saya akan berbicara tentang kabar baik yang terlupakan, saudaraku. Mengapa dikatakan terlupakan? Karena Yesus Kristus telah menyingkapkan kabar baik tentang kerajaan surga ini. Namun sampai hari ini kita jarang memperhatikan itu. Matius pasal 13 ayat yang ke-35 adalah supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan, saudaraku. Di dalam Matius pasal 13 ini ada 8 macam perumpamaan tentang kerajaan surga, saudaraku. Bahkan di dalam ayat 19 itu dikatakan, di dalam Matius pasal 13 ayat 19 itu dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi 8 macam perumpamaan tentang kerajaan surga di situ adalah, yang perumpamaan pertama adalah benih tentang kerajaan surga. Kita sudah tahu tentang perumpamaan benih jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak duri, lalu jatuh di tanah yang subur. Nah, benih itu Alkitab tadi katakan di dalam Matius pasal 19 ayat yang pasal 13 ayat yang ke-19 itu adalah benih tentang kerajaan surga. Jadi Matius pasal 13 itu juga menjelaskan tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum, itu yang kedua. Yang ketiga, Matius itu mengatakan tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Yang keempat tentang ragi, yang kelima harta yang terpendam, yang keenam mutiara yang berharga, yang ke-7 pukat yang telah dilabuhkan, yang ke-8 tentang harta yang lama dan harta yang baru. Nah, dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan tentang, mengkhotbahkan tentang kerajaan surga. Dia terlupakan mengapa? Yesus datang untuk menyingkap rahasia kerajaan surga, membukakan tentang pemberitaan kerajaan surga, mengajarkan, memproklamirkan tentang kerajaan surga. Atau kerajaan Allah, tetapi sampai saat ini mungkin banyak gereja atau hamba-hamba Tuhan jarang mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga ini. Padahal Yesus datang menyingkapkan, membukakan rahasia tentang kerajaan surga itu. Ya, saudaraku, kalau ini sudah disingkapkan oleh Yesus Kristus,
Mengapa kita melupakan ini? Mengapa ini tidak diberitakan, saudaraku? Sama dengan peristiwa ini sebenarnya Yesus mengingatkan kepada bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Di dalam ayat 13 itu dikatakan, maka pasal 13 ayat 14 Matius tadi, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun kamu tidak menanggap. Bahkan sampai ayat 15 tadi, coba dibacakan ayat 15 pasal 13 itu tadi. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, panca indera bangsa itu pada zaman Yesaya bahkan sampai sekarang mereka tidak tanggap, mereka tuli, mereka tidak bisa melihat, bahkan mereka tidak bisa membuka mata mereka tentang kerajaan surga ini. Itulah sebabnya yang saya katakan bahwa kerajaan surga ini adalah merupakan kerajaan atau kabar baik yang terlupakan. Nah, karena itu kiranya saya menghimbau kita sekalian para hamba Tuhan, mari kita mengabarkan kabar baik ini, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari surga turun ke bumi, lahir, lalu setelah itu dia memberitakan kerajaan surga sepanjang perjalanan pelayanannya selama 3,5 tahun. Bahkan hampir semua perumpamaan dalam Alkitab itu mengajarkan tentang perumpamaan kerajaan surga, bahkan memberitakan tentang kerajaan surga. Dan yang selanjutnya di dalam Matius itu dikatakan, Matius pasal 13, Yesus sengaja menyingkapkan rahasia tentang kerajaan surga ini. Dan setelah itu dia memberikan 8 macam perumpamaan itu. Tetapi sampai hari ini kita cenderung memberitakan bukan soal kerajaan surga atau kerajaan Allah saja, tetapi lebih cenderung memberitakan tentang masalahnya bagaimana kita diselamatkan. Ya, itu juga bagus, bagaimana kita doa kita dijawab, bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana supaya kita kelimpahan, bagaimana supaya kita menerima berkat Tuhan. Kelimpahan, menerima berkat Tuhan dan yang lain sebagainya itu adalah bagian kecil daripada kabar baik dan bukan esensi dari kabar baik. Kabar baik yang paling esensi itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyelamatkan manusia. Lalu kabar baik selanjutnya adalah tentang kerajaan surga. Makanya di dalam Roma pasal 14 ayat 17 itu, di situ dikatakan kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Selamat hari Minggu.